Kenaikan harga bahan bakar picu masalah global. Mari kita bahas. Mohon like, subscribe, dan share channel ini agar terus berkembang. Kalau kita ngomongin krisis energi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin harga bensin di SPBU yang makin mahal, atau biaya kirim paket elektronik yang naik. Tapi, gimana kalau saya bilang, krisis yang sesungguhnya itu jauh lebih tersembunyi dan dampaknya bisa langsung terasa di piring makan kita semua. Kita sering banget mikir kalau krisis energi itu ya cuma gangguan sementara yang harus kita terima. Harga di pom bensin lebih tinggi, pengiriman barang mungkin telat sedikit. Tapi, pandangan kayak gitu sama sekali nggak melihat gambaran yang jauh lebih besar dan sejujurnya lebih bikin khawatir. Nah, ini dia pertanyaan inti dari pembahasan kita. Saat ini, ada sebuah shutdown besar-besaran yang terjadi diam-diam, yang mengancam fondasi paling dasar dari rantai pasokan makanan kita. Oke, mari kita bedah masalah ini lebih dalam. Sistem pangan modern kita itu sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang murah. Tapi ketergantungan ini lebih dari sekedar gas alam untuk pupuk. Ini semua tentang solar, bahan bakar yang jadi nyawa untuk memanen lautan di seluruh dunia. 50 miliar liter, coba bayangkan angka itu. Ini nunjukin ada ketergantungan energi raksasa yang tersembunyi di dalam pasokan protein kita. Industri perikanan komersial itu ternyata salah satu metode produksi makanan yang paling boros energi di planet ini. Jadi, kenapa sih industri ini rapuh banget sama lonjakan harga bahan bakar? Yuk kita lihat cara kerja sebuah kapal penangkap ikan komersial untuk ngerti kenapa mereka sekarang ada di ujung tanduk krisis. Nah, yang unik dari kapal-kapal ini adalah mesinnya itu hampir nggak pernah istirahat. Pertama, propulsi. Mesin diesel raksasa harus kerja ekstra keras cuma buat narik jaring yang beratnya minta ampun. Kedua, winch hidrolik yang butuh tenaga super besar buat ngangkat jaring itu dari laut. Dan ketiga, pendinginan yang non-stop 24/7 supaya hasil tangkapan nggak busuk. Ruang mesin mereka itu hidup terus. Dan disinilah titik kritisnya kelihatan jelas banget. Di Thailand, harga solar, bahkan yang udah dapat keringanan pajak buat nelayan, udah meroket jauh di atas harga impas mereka di 33 baht per liter. Artinya, setiap kapal yang nekat melaut sekarang ini secara efektif nombok besar-besaran cuma buat beli bahan bakar. Akibat langsung dari hitung-hitungan yang kejam ini, separuh dari seluruh armada perikanan Thailand sekarang berhenti total. Ribuan kapal cuma terikat di dermaga, lumpuh karena biaya energi yang nggak masuk akal. Ini adalah penghentian operasional skala industri yang terjadi di bawah radar kita. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma masalah di negara berkembang. Bahkan di negara maju kayak Belanda, setengah dari armada perikanan mereka yang super canggih juga ikutan mogok. Karena alasan ekonomi yang persis sama. Ini bukti kalau masalahnya itu sistemik dan global. Anda mungkin mikir, loh, emang apa urusannya kapal ikan di Thailand sama saya? Nah, disinilah kita mulai melihat efek domino yang mengerikan, di mana kelumpuhan satu armada bisa merembet ke seluruh jaringan pertanian global. Kuncinya ada di satu produk yang mungkin Anda belum pernah dengar, tepung ikan. Ini adalah fondasi tersembunyi dari pertanian global. Pakan ternak berprotein super tinggi yang dibuat dari ikan-ikan kecil yang ditangkap oleh armada-armada yang sekarang lagi mogok ini. Dan coba lihat kemana larinya semua tepung ikan ini. Sebagian besar, 87%, itu jadi pakan untuk ikan dan udang budidaya. Sebagian lainnya dicampur ke pakan unggas. Jadi, kelangkaan tepung ikan ini dampaknya langsung ke harga salmon, udang, dan bahkan ayam. Nah, ini yang menciptakan jebakan inflasi yang makin rumit. Harga tepung ikan meroket, produsen pakan beralih ke alternatif lain kayak tepung kedelai. Tapi, kedelai itu kurang efisien, jadi mereka butuh jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, harga kedelai juga ikut naik. Jadi, biaya ternak ayam itu naik dari dua sisi sekaligus. Selain dampak nggak langsung tadi, ada juga dampak langsung yang luar biasa besar. Thailand itu menguasai sekitar 40% dari seluruh pasokan tuna kalengan dunia, makanan pokok di banyak negara barat. Kalau industri pengolahan mereka berhenti, nggak ada negara lain yang bisa nutupin kekurangan pasokan sebesar itu. Oke, sekarang kita bawa ceritanya lebih dekat lagi ke rumah. Mari kita telusuri gimana caranya krisis di dermaga Thailand ini dijamin bakal bikin tagihan belanja bulanan kita bengkak. Gini cara kerjanya. Bayangin harga ikan di dermaga naik Rp10.000. Pabrik pengolahan bakal nambahin margin keuntungannya di atas harga baru itu. Terus, distributor juga nambahin marginnya lagi di atas harga yang udah naik. Sampai akhirnya, toko retail melakukan hal yang sama. Kenaikan Rp10.000 di awal tadi bisa dengan gampang jadi kenaikan Rp50.000 pas barangnya sampai di rak supermarket.
Dan ini bagian yang paling penting untuk dipahami, ada jeda waktu. Guncangan harga terjadi hari ini, tapi kita mungkin baru akan merasakan dampak penuhnya pada harga makanan kalengan dalam 3-6 bulan ke depan. Untuk ayam, lebih cepat, sekitar 6 minggu. Nah, untuk salmon yang butuh 3 tahun untuk dewasa, biaya pakan yang tinggi hari ini bakal mengunci inflasi sampai bertahun-tahun ke depan. Dan ini bukan cuma teori loh, lembaga-lembaga resmi udah mulai merevisi perkiraan mereka secara drastis. Contohnya Federasi Makanan dan Minuman Inggris. Mereka naikin perkiraan inflasi pangan dari yang tadinya sekitar 3% jadi hampir 10%. Ini bukti nyata dari krisis struktural yang lagi kita hadapi. Aspek yang paling bikin ngeri dari semua ini adalah Bank Sentral Global itu sama sekali nggak punya senjata untuk menghentikannya. Ini bukan masalah ekonomi biasa yang bisa diselesaikan dengan kebijakan moneter yang itu-itu aja. Bahkan Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, udah mengakui hal ini. Menaikkan suku bunga itu nggak akan secara ajaib menurunkan harga solar atau membersihkan jalur pelayaran yang terhambat. Bank Sentral kan nggak bisa mencetak ikan. Jadi, para bankir sentral ini terjebak dalam dilema yang mengerikan, kayak makan buah si malakama. Kalau mereka naikin suku bunga buat lawan inflasi pangan, mereka beresiko bikin ekonomi hancur lebur dan resesi. Tapi kalau mereka turunin suku bunga buat ngerangsang ekonomi, risikonya malah hiperinflasi. Jadi, poin utamanya begini, kita telah membangun rantai pasokan global yang super efisien, tapi kita benar-benar mengabaikan satu hukum fisika yang paling dasar. Ketika biaya energi untuk mendapatkan makanan lebih mahal daripada nilai makanan itu sendiri, ya sistemnya berhenti bekerja. Sesederhana itu. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup meresahkan. Apakah ribuan kapal yang diam di dermaga ini adalah pertanda dimulainya era baru inflasi pangan yang ekstrim dan permanen? Atau mampukah sistem global kita menemukan cara untuk beradaptasi? Masa depan pasokan makanan kita semua mungkin bergantung pada jawabannya. Demikian ulasannya dan terima kasih.